terima kasih Samsul Ma'arif langsung melaporkan dari Manado, Sulawesi Utara bagaimana detik-detik memperingati upacara HUT kemerdekaan RI yang ke-78 ya Prima. Semua lapisan masyarakat ikut merayakan. Betul. Kita mau ngobrol lagi ya Betul. sama Kang Asep. Ternyata nampaknya kita selama ini ada kekeliruan begitu ya dalam memaknai kemerdekaan. Kayak gimana tuh maksudnya Kang Asep? Salahnya di mana ya? Ya begini, memaknai kemerdekaan itu kan sebenarnya kita kembali kepada akar sejarah. Jadi bagaimana peristiwa kemerdekaan kemudian kita rayakan dengan kita kembali mengenali sejarah dan budaya bangsa. Atau dengan peristiwa-peristiwa bersejarah. Karena semakin kita merayakan kemerdekaan atau momen-momen sejarah dengan belajar sejarah, maka kita akan semakin tahu bahwa negara ini didirikan dengan perjuangan, pengorbanan darah, air mata dan nyawa dari para pejuang bangsa kita. Kita akan semakin mengenal pahlawan, ya. Semakin mengenal pahlawan maka kita akan semakin cinta dengan bangsa ini. Nah, persoalannya adalah kita semakin kesini, semakin kesana, semakin tidak mengenali para pahlawan bangsa kita. Gimana caranya untuk bisa lebih mengenali? Apa yang maksudnya semakin jauh dari sejarah, orang semakin tidak mengenal sejarah? Apa yang selama ini mereka lakukan sebetulnya? Selama merayakan kemerdekaan, selama 78 tahun kita merayakan kemerdekaan, yang kita lakukan panjat pinang, balap karung, makan kerupuk. Nah, perlombaan-perlombaan ini adalah perlombaan-perlombaan yang sudah ada sejak zaman kolonial. Dan perlombaan ini melambangkan hal-hal yang negatif. Panjat pinang, simbol penjajahan. Ya, dia dibawa oleh saudara kita dari Tiongkok, ya, sejak zaman dinasti Qing dan Han, dalam upacara festival hantu. Jadi perlombaan ini ribuan orang pernah menjadi korban, itu pernah dilarang di Tiongkok sana, meninggal. Nah, dan oleh Belanda dijadikan permainan tradisional, perlombaan tradisional untuk merayakan hari lahir raja atau ratu Belanda, kemudian untuk merayakan hari lahir kota Batavia, gitu ya. Dan warga menjadi peserta dan orang Belanda menertawakan kita, mencemooh kita dan jatuh melorot, kolor dan seterusnya gitu kan. Tapi ini justru sekarang ya sudah dari dulu ya menjadi budaya ya setiap 17-an Agustus lomba-lomba begitu kan. Karena kita menyadarinya, ke hari Kartini lomba gede-gedean sanggul gitu ya. Sementara Kartini akan nangis melihat itu karena itu bukan itu yang diinginkan Kartini. Ya, ada perlawanan dalam tanda kutip terhadap feodalisme misalnya. Lomba balap karung simbol tanam paksa karena pakai karung goni, ya. Jadi komoditas-komoditas perkebunan perdagangan di masa lalu, orang Belanda, orang VOC, orang pejabat Belanda menggunakan karung goni. Karung goni itu jadi pakaian kita waktu itu karena kita nggak bisa kebeli kemeja. Makanya pada saat panjat pinang, yang ada di pohon pinang itu adalah kemeja, keju, dan itu mahal. Karena kita nggak pakai baju gitu. Balap makan kerupuk simbol kemelaratan. Saya kira kenapa nggak bikin lomba makan nasi padang 3 bungkus atau 5 bungkus? Saya mau ikutan. Itu kan jauh lebih. Nah, artinya kita bisa bikin misalnya lomba pakaian adat. Ya, Pak Jokowi memperlihatkan dengan menggunakan pakaian adat itu kan dia ingin memperlihatkan bahwa negara ini beragam dan negara ini didirikan di atas sumpah persatuan, di atas segala perbedaan. Maka perbedaan itu harus dirawat, maka harus dimunculkan, ya, harus dikedepankan, harus dimajukan gitu ya. Jadi pemajuan kebudayaan, maka budaya harus dimajukan. Tema kemerdekaan hari ini pun terus maju untuk Indonesia maju kan. Nah, artinya bahwa ini kick off bahwa di masa depan kita harus merawat perbedaan, menjaga sejarah ya, melestarikan sejarah dan bukan hanya sekedar dijaga, tapi harus dikelola, dipelajari ya, dibuat orang sejahtera. Dan prihatinnya kan yang ngurusin budaya merana, ya, yang museum kesepian gitu, banyak yang tutup. Dan jadi tapi apalagi gini Kang, dengan sekarang banyak orang yang sudah sadar mau menggunakan pakaian adat seperti kita ini ya, kemudian juga beberapa tahun lalu kita mundur ke belakang peringatan 17 proklamasi kemerdekaan RI, jarang yang menggunakan pakaian adat. Jarang, sekarang apalagi sudah di mulai, level apakah ini juga presiden, sudah mulai orang sudah melek sejarah, orang mulai sadar sejarah dan budaya? Ya, pada tahap awal ini sudah di jalan yang benar gitu ya. Tapi jangan sampai kemudian ini hanya jadi seremonial. Ya, hanya jadi formalitas. Ini harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Orang Ambon belajar tentang orang Jawa belajar tentang Dayak, orang Dayak belajar tentang Betawi. Harus terjadi yang namanya pembelajaran. Karena perbedaan suku, perbedaan budaya itu melahirkan perbedaan cara pandang, sikap, dan bisa ada konflik ya. Orang Sunda kalau dinasehatin oleh orang tua kan nunduk. Sementara orang Medan kalau dinasehatin orang tua harus menatap matanya. Lah bayangin kalau saya seorang dosen gitu ya, saya menasihatin
mahasiswa saya orang Batak, dia melototin saya. Kalau saya tidak paham sejarah, saya gampar anak ini kan. Maka konflik horizontal dia akan terjadi di antara kita kalau kita tidak saling mengenal. Ya, orang Papua itu sering protes ke saya. Kenapa kita dipaksa harus belajar sejarah Jawa, sejarah Sumatera? Kenapa kita harus tahu Cut Nyadin, Sudirman? Apakah orang Jawa, orang Sumatera belajar tentang sejarahnya mereka? Orang Papua, iya. Ya, jadi kita ini nggak tahu pahlawan Papua kalau saya tidak memasukkan Frans Kasiepo di dalam uang 10.000. Jadi saya yang ditugaskan oleh Bank Indonesia untuk memilah dan memilih pahlawan-pahlawan yang ada di uang NKRI. Makanya saya memperjuangkan Frans Kasiepo itu luar biasa. Ya, karena belum ada pahlawan dari Papua kecuali burung, ya. Cendrawasih dan mereka protes kenapa monyet bisa masuk sementara pahlawannya mereka tidak waktu itu di tahun 2013 ke saya saat saya ke Manokwari gitu. Artinya momen kemerdekaan ini adalah momen kita merayakan keberagaman, tetapi jangan lupa bahwa kita mesti merayakan sejarah bangsa kita yang keren ini. Jadi saya juga sering bilang perayaan upacara kemerdekaan di Istana Merdeka tuh nggak nyambung dengan sejarah karena tidak ada momen sejarah di Istana Merdeka itu. Baiknya jadi bagaimana? Harusnya ditunggu proklamasi di mana waktu itu proklamasi kemerdekaan dikumandangkan oleh Bung Karno. Bung Karno berdiri di atas terasnya, pengibaran bendera dilakukan di sana, Indonesia Raya dinyanyikan bersama dan tidak ada dirijen. Ya, tidak ada pasukan pengibar bendera, maka mungkin harus ada upacara dulu di sana atau Pak Jokowi melakukan napak tilas ditunggu proklamasi. Nah, mungkin baru ke Istana Merdeka. Nah, di Istana Merdeka itu adalah momennya penyerahan kedaulatan setelah konferensi meja bundar. Baik, gitu. Luar biasa sekali Kang Asep, tidak terasa perbincangan yang sangat menarik sekali ini. Mudah-mudahan perbincangan ini menjadi penyadaran kita semua bahwa lebih melek lagi tentang sejarah dan juga budaya tentunya. Ya. Kang Asep, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Nanti kita akan kembali dengan dialog bersama para undangan nanti. Di antaranya Paskibraka ya. Iya, betul. Paskibraka yang tahun lalu mengibarkan bendera di istana. Betul sekali. Tetap lagi bersama kami di Kabar Khusus. Ya.